Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Tajudin. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil laporan pelaksanaan webinar karir yang mengusung tema Building Career, Aligning with Passion and Work Values. Dan sebelum membahas kegiatan webinar terlebih dahulu, izinkan saya untuk menjelaskan profil mitra yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu Phoenix Seven Aurum. Nah, yang dimana Phoenix Seven Aurum merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi edukasi dan pengembangan talenta. Nah, sebagai mitra berbagai program pemerintah seperti MSIB, Wirausaha Merdeka, dan Kartu Prakerja, Phoenix juga berfokus pada proyek nyata dan pengembangan future skill untuk menciptakan talenta yang siap menghadapi dunia kerja global. Nah, webinar ini juga melatar belakangi oleh masih banyaknya mahasiswa yang bingung dalam menentukan sebuah karir. Nah, di sisi lain juga perkembangan industri digital yang sangat cepat menuntut kesiapan keterampilan yang lebih relevan gitu. Nah, bahkan kekhawatiran terhadap masa depan menjadikan salah satu penyebab utama gangguan mental sehingga perencanaan karir menjadi hal yang sangat penting. Next. Nah, untuk tujuan webinar kali ini yaitu yang pertama untuk memahami passion dan mengenali potensi diri. Untuk yang ketiga memahami wawasan industri dan juga mendapatkan sebuah insight karir. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah yang dijelaskan sebelumnya menentukan tujuan webinar, di sini saya akan menjelaskan mengenai tim kami yang beranggotakan 4 orang. Di sini ada Rambu Putih Ramadan, Jibaram Danur, Muhammad Ihsan Tajudin, dan yang terakhir saya sendiri, Rebani Halina Penyedia. Next. Nah, untuk target audiens kami terdiri ada beberapa target audiens. Yang pertama adalah mahasiswa sistem informasi, mahasiswa umum, fresh graduate, generasi muda pencari karir, dan yang terakhir ada pengguna media digital. Next. Nah, untuk strategi digital marketing, kami menggunakan tiga platform. Yang pertama ada Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Nah, Instagram dan TikTok digunakan untuk membangun awareness melalui konten-konten yang menarik seperti carousel dan video pendek, sedangkan WhatsApp kami gunakan sebagai media komunikasi yang lebih personal untuk membagikan informasi webinar, menjawab pertanyaan peserta, serta meningkatkan minat pendaftaran. Next. Nah, untuk model marketing yang kita gunakan ada 4. Yang pertama, AIDA digunakan untuk menarik perhatian audiens sehingga mendorong mereka melakukan pendaftaran. Kedua, PAS untuk meningkatkan permasalahan yang sering dialami target audiens terkait kebingungan melakukan karir. Lalu menawarkan webinar sebagai solusi. Yang ketiga, FAB untuk menjelaskan fitur, keunggulan, dan manfaat yang akan diperoleh peserta. Yang terakhir ada carousel implementation. Next. Oke, ini adalah implementasi dari beberapa model marketing yang sudah kami rencanakan. Sini kita membuat sebuah akun media sosial di Instagram dan juga TikTok. Nah, berikut adalah post-post yang sudah kami siarkan di beberapa media sosial tersebut. Kami juga menggunakan WhatsApp Group untuk menyebarkan beberapa pamflet untuk menggapai beberapa peserta. Next. Nah, untuk hasil promosinya, TikTok unggul untuk segi awareness dengan FYP dominan 93,8%, dan untuk Instagram memiliki interaksi yang lebih banyak dari non-follower. Dari beberapa insight, kita mendapatkan rekomendasi, yaitu komentar dan share perlu ditingkatkan, dan SEO konten perlu diperkuat. Dengan TikTok difokuskan untuk akuisisi audiens melalui FYP, sedangkan Instagram digunakan untuk membangun trust, komunitas, dan retensi audiens. Next. Nah, untuk pendaftaran peserta, kita mendapatkan 311 peserta yang sudah mendaftarkan ke webinar ini, dan kegiatan hari H-nya ada 206 sebagai puncak peserta yang mengikuti Zoom meeting. Lalu terakhir ada feedback yang sudah kami siapkan untuk peserta dengan 201 peserta yang sudah memberikan feedback. Next. Nah, untuk webinarnya kita dilakukan pada jam 10 hingga jam 12 dengan beberapa materi, yaitu pemetaan karir, skill gap, cara kerja industri profesional, dan juga tes kesiapan karir. Next.
Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan data peserta. Nah, di sini tuh berikut data dari awal pendaftaran dari jurusan sesuai target ya, ada sistem informasi yang paling banyak dan jurusan lainnya. Terus peserta yang banyak mengikuti itu banyak di semester 6 karena semester 6 itu mulai lagi fokus-fokusnya gitu. Nah, untuk universitas kebanyakan dari Universitas Negeri Surabaya dan lain sebagainya. Terus peserta juga kebanyakan dari Surabaya sebanyak 52 orang. Nah, untuk feedback ini ada 2. Pertama ada feedback untuk tes kesiapan karirnya sendiri dan acara webinarnya kita. Nah, untuk tes kesiapan karir rata-rata itu mencapai 90%, dikatakan sangat-sangat baik. Terus untuk acara webinar dirata-ratakan dapatlah 97%. Itu sangat-sangat baik juga. Nah, jadi aspek yang masih dapat ditingkatkan adalah kemungkinan penggunaan produk kembali di masa depan sebesar 85%. Mungkin itu harus ditingkatkan lagi ya. Terus untuk kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini tuh kegiatan itu memperoleh antusiasme yang tinggi dengan 311 peserta yang daftar. Untuk hari hanya 206 peserta yang hadir, lalu yang memberikan feedback sebanyak 201 peserta yang memberikan feedbacknya. Terus produk tes kesiapan karir juga diperkenalkan memperoleh tingkatan kepuasan rata-rata 90%, sementara pelaksanaan webinar mendapatkan apresiasi yang sangat baik dengan skor kepuasan tertinggi mencapai 97% pada aspek tema dan topik yang dibawakan. Terus hal tersebut menunjukkan bahwa kombinasi webinar dan asesmen karir mampu membantu peserta mengenali potensi diri, memahami kebutuhan industri, serta menjadi langkah awal yang efektif dan merencanakan karir yang selaras dengan minat dan nilai diri mereka. Ini saya lampirkan dokumentasi, ada sertifikat, etiket, dan ada kita sendiri, dan lain sebagainya. Dan ini untuk kegiatan hari-harinya. Oke, sekian yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.